Pendengar sekalian, dalam tips-tips sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal penting dalam parenting. Bagaimana menjadi orang tua yang efektif? Bagaimana kita menyadari kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua dan memperbaikinya? Banyak melakukan kesalahan bukan berarti kita telah gagal menjadi orang tua yang berhasil. Selama kita tetap fokus pada hal-hal positif dan terus belajar memperbaiki kesalahan kita, maka kita sudah menjadi orang tua yang efektif. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesalahan orang tua yang selanjutnya, yaitu sering menanam persepsi yang salah. Tanpa disadari, kita sering menanam persepsi yang salah dalam kita mendidik anak-anak. Padahal pengaruh kita sebagai orang tua sangatlah besar pada perkembangan psikologisnya. Bukankah seringkali kita menyatakan dalam sikap dan perkataan bahwa anak harus baik dalam segala hal? Dalam sikapnya, dalam perkataannya, hasil sekolahnya, perilakunya, sehingga anak harus selalu bertindak sangat hati-hati dalam segala hal. Bahkan sampai-sampai mereka harus menampilkan sikap faking good, berusaha menjadi orang yang baik dalam kesehariannya. Prestasi anak adalah keberhargaan anak. Tanpa disadari, kita sering menerapkan kasih sayang kepada anak-anak kita dengan ukuran prestasinya di sekolah. Saya pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dalam keadaan stres dan marah pada ibunya. Dia mengeluh karena sering disiram air dingin pada pagi-pagi hari apabila hasil ulangannya 7,5. Bukankah hal ini menjadi ironis dan menyedihkan, bukan? Kita seringkali menyatakan emosi adalah hal yang buruk. Kita sering mendengar bahwa, anak laki-laki tidak boleh menangis. Menangis itu menunjukkan kelemahanmu. Akhirnya, banyak orang akan menutupi emosinya atau tidak mampu mengekspresikan kesenangannya, kesedihannya, ataupun kerisauannya. Sehingga anak-anak banyak yang menjadi introvert, memendam perasaan kecewanya yang memudahkan mereka jatuh pada depresi. Apakah mengekspresikan emosi itu salah sebenarnya? Nah, bagaimana caranya kita menanamkan persepsi yang benar ke dalam diri anak-anak kita? Mari ikuti solution tips sebagai berikut. Pertama, kita harus berikan rasa aman kepada anak-anak kita. Dengan sering mengekspresikan cinta kita kepada mereka dengan kata-kata. Anak-anak itu sebenarnya butuh kepastian bahwa mereka disayangi dan dicintai. Yang kedua, nyatakan cinta yang tidak bersyarat. Katakan sesering mungkin bahwa keberhasilan dan kegagalan mereka tidak akan pernah mengurangi rasa sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Yang ketiga adalah perbuatan dan pribadi. Ketika kita mendisiplin anak, katakan yang tidak kita sukai adalah perbuatan salah mereka, bukan pribadinya. Jadi, biasakan kalau sehabis kita mendisiplin anak kita, katakan betapa kita mengasihi mereka dan kita sedih karena telah melakukan disiplin atas kesalahan mereka. Hadiah terbesar seorang anak adalah kerukunan orang tua mereka dalam memberikan kasih sayang.